Selamat berjumpa kembali di acara kita Pena. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa tidak membuat renungan lagi? Karena mereka berharap saya membuat. Semoga ini saya jawab bahwasanya masih ada kegiatan lain hal sehingga tidak sempat membuat renungan. Tetapi hari ini saya coba membuat sebuah renungan singkat. Saya akan kembali untuk membuat kita ada renungan yang bisa membangun kita, supaya kita semakin diberkati dengan banyak hal, supaya hidup kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, ada beberapa yang harus kita pahami dalam hidup ini tentang kehidupan yang sedang terjadi. Banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya yang sering menghantui pemikiran, perasaan, itu bisa terjadi kepada semua orang. Dan itu adalah perasaan ini selalu muncul dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan bahas hal ini supaya kita memahami tentang kehidupan ini. Perasaan yang senantiasa ada dalam setiap orang, dan ini tidak memandang bulu perasaan ini muncul, dan ini tidak peduli apapun kondisinya. Dan ini bisa terjadi kepada semua kalangan, baik itu orang biasa, orang terpandang, hamba Tuhan, pengusaha, siapapun akan mengalami hal ini. Dan ini wajar menurut manusia atau setiap kita berkata bahwa itu adalah hal kewajaran. Tetapi dalam firman Tuhan ini bukan hal yang wajar. Kenapa? Karena ini terjadi dan itu berdampak dalam kehidupan rohani kita dan beresiko kepada kehidupan rohani kita. Nah, perasaan ini kalau di Alkitab tertulis dengan jelas bahwasanya hal ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini hidup dan beresiko akan membuat kita jauh dari Tuhan dan beresiko membuat kita mengalami fail atau gagal dalam kehidupan ini. Dan itu ditulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 bahwasanya dikatakan demikian, bahwa Tuhan tidak akan pernah atau tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan ayat ini, semoga kita akan memahami. Saya akan bacakan dengan baik. Coba saya akan lihat dalam firman Tuhan. Saya akan Timotius 1 ayat ke-7 ditulis demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Timotius 1 ayat 7a. Nah, ditulis ada roh, artinya hurufnya huruf kecil, dan ini hidup. Kalau disebut roh itu bukan mati, tapi hidup. Nah, yang berarti ini berdampak kepada kehidupan kita, baik secara fisik, kejiwaan, maupun secara rohani dalam kehidupan manusia. Nah, bahwasanya disebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, betapa ngerinya orang kalau ada di dalam kehidupan ini muncul dalam hati kita disebut ketakutan atau disebut roh ketakutan. Kalau disebut roh artinya ini sesuatu yang harus kita mulai waspadai. Harus kita mulai renungkan dengan baik. Saya mencoba mendefinisikan supaya kita paham sedikit. Saya akan definisikan sedikit tentang hal ini. Pengertian takut saya definisikan begini, adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh sesuatu. Baik itu tentang persepsi, tentang bahaya, kenyataan, kehidupan, ataupun sesuatu yang dibayangkan. Dan ini sangat tidak mengenakkan perasaan ini, dan itu muncul. Dan ini kalau muncul dalam kehidupan kita, kita bisa stres, kita bisa depresi, kita bisa tidak tahu harus hidup. Bahkan yang lebih mengerikan, banyak orang yang dihantui perasaan ini sehingga mereka bunuh diri. Mati sia-sia. Bayangkan. Makanya disebut oleh Tuhan dalam 2 Timotius 1 roh ketakutan. Hidup artinya ada roh, kata roh ini hidup. Bukan benda mati, bukan sesuatu gejala psikologis saja, tetapi ada roh di sana. Nah, kalau kita hidup sedikit, saya bicara tentang waktu atau time dalam bahasa Inggris. Kita dalam mengucapkan kalimat bahasa Inggris dibagi 3 waktu. Sementara yang kita pahami dulu
Coba kalau saya bagikan 3 waktu akan begini. Masa lalu past, masa sekarang present, yang akan datang future. Saudara, takut ini bisa menghantui dalam 3 masa ini. Bisa ada di dalam 3 masa ini. Kenapa saya bilang takut ini ada dalam 3 masa? Kenapa saya bilang takut ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hari-hari kita, dan ini menghantui kita? Nah, kalau dibilang perasaan atau rasa takut atau perasaan tidak menyenangkan, kalau saya bilang di masa lalu the past, nah itu bisa terjadi, tetapi dampaknya bisa sekarang. Nah, atau yang saya sebut perasaan takut di masa lalu yang tidak menyenangkan itu, dari kejadian-kejadian masa lalu tidak menyenangkan, itulah yang disebut di dalam pemahaman kita disebut trauma. Oke, pahami dulu trauma. Nah, trauma adalah perasaan tidak menyenangkan atau meninggalkan luka yang sangat mendalam. Siapapun bisa mengalami ini, perasaan ini. Nah, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di masa lalu, baik itu kehidupan tidak mengenakan, banyak hal. Nah, trauma ini bisa terjadi karena kejadian di masa lalu. Contoh, saya kasih contoh, ada kecelakaan sehingga kita kalau melihat mobil di tengah jalan kita ada perasaan ngeri, ada perasaan gimana. Contoh bencana alam, sebenarnya kita terkaget-kaget karena ada sesuatu, kita teringat akan kejadian di masa lalu yang tidak mengenakan, atau pelecehan seksual yang hari-hari ini banyak terjadi. Beberapa saat yang lalu saya mengalami seolah orang pasien yang mengalami pelecehan seksual. Dia sudah menikah, padahal itu kejadian sebelum dia menikah. Tapi karena kejadian ini berdampak kepada pemikiran dan perasaannya, dan itu membuat dia ketika dia menikah, dia ada perasaan dibayang-bayangi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, sehingga menghalangi hubungannya dengan suaminya. Puji Tuhan, dapat kita tangani dengan baik dan selesai. Nah, bisa jadi yang berdampak pada akhirnya menimbulkan kecemasan dan ketakutan, depresi dan stres. Kalau ini berlarut-larut, trauma ini kalau kita bilang terjadinya di masa lalu yang belum selesai, yang belum sembuh. Dan ini menimbulkan luka, dan ini harus disembuhkan, saudara. Tidak kemudian kita biarkan, tidak. Dan ini kalau kita biarkan trauma ini berlarut-larut, orang bisa bunuh diri. Dan ini harus dipulihkan dan harus ditangani dengan baik. Ya, itulah yang disebut trauma. Nah, trauma ini kalau kita bilang ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada trauma yang disebut trauma akut yang bisa mengakibatkan stres atau depresi pada tingkat itu akut. Ya. Contoh yang barusan kejadian-kejadian bencana-bencana. Dan ini bisa stres, banyak orang stres karena kehilangan rumah karena bencana. Banyak orang depresi karena kejadian ini. Yang mengerikan ada yang bunuh diri karena kejadian ini. Karena saya sendiri pernah mendengar dan saya pernah tinggal di daerah bencana, ya kan? Nah, ada disebut trauma kronis. Kalau kronis ini berulang-ulang kejadiannya. Kejadiannya ini nggak sekali, tapi kejadian ini terjadi yang kejadiannya hampir sama. Dan ini kalau dibiarkan terus terjadi berulang-ulang dan itu menjadi tidak sembuh sampai hari ini, maka itu menjadi kronis dan itu berbahaya. Ya, disebut trauma kronis, ya. Bisa mengalami intimidasi, kekerasan dalam kehidupan, baik itu disebut pelecehan dan semuanya. Dan ini sangat berisiko kalau kita biarkan, tidak perlu atau tidak segera kita sembuhkan kehidupan kita. Yang berikutnya bisa karena kompleks, ya. Begitu banyak hal terjadi, bukan bukan satu kejadian, tapi banyak kejadian yang terus-menerus kejadian ini dan berdampak dalam kehidupan kita. Bisa terus-menerus, bisa banyak kejadian, bisa berulang-ulang, dan ini kompleks dan ini sangat mengerikan dalam kehidupan kita, sehingga anak atau orang itu tidak lagi hidup dengan baik atau kehidupannya terhalang di dalam masa lalunya tidak sembuh, ya, dan ini sangat berisiko. Nah, bisa pada akhirnya gejala-gejalanya bisa secara emosional, psikologis maupun fisik, ya. Nah, suasananya tidak
atau berubah-ubah. Biasanya orang mengalami trauma, bisa kalama trauma di masa lalu. Kalau dalam firman Tuhan, kejadian di masa sejak dari dalam kandungan, dan ini sangat berbahaya buat kita. Ditolak sejak dari dalam kandungan sehingga anak dilahirkan mengalami sebuah trauma emosional, ya, karena kejadian yang terus-menerus. Dan biasanya gejala-gejala ini sangat berisiko, tidak tenang, rasa takut, cemas hidupnya, dan banyak hal yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus segera nangani atau segera kita selesaikan masalah ini, ketakutan di masa lalu ini, kalau tidak menghalangi kehidupan kita. Ini saudara, kalau perlu penanganan ini, saudara perlu psikolog atau seorang konseli untuk membantu saudara, atau seorang konselor yang dapat membantu saudara untuk menangani trauma ini. Nah, yang berikutnya, kalau kita bicara ketakutan di masa sekarang adalah the past. Nah, itu bisa terjadi. Kita takut akan sesuatu yang mendadak ada saat itu terjadi. Bukan karena sesuatu di masa lalu, tetapi mendadak saja. Tiba-tiba kita takut karena ada kejadian-kejadian yang membuat kita mengalami takut. Itu di masa sekarang. Nah, ada lagi yang berikutnya, takut di masa yang akan datang. Nah, takut di masa yang akan datang ini bisa terjadi dalam kehidupan kita dan menghantui kita. Nah, takut di masa yang akan datang ini sangat berisiko, saudara. Dan dampaknya, gejala-gejalanya begitu banyak. Kalau ciri-cirinya biasanya mengalami ketidaktenangan di dalam hidup. Kekhawatiran, dan itulah yang disebut kekhawatiran. Nah, takut di masa yang akan datang inilah disebut tentang khawatir. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6 dengan jelas dikatakan, janganlah engkau khawatir akan hidup ini. Tidak perlu kita khawatir akan kehidupan ini yang sedang terjadi. Saudara, kalau kita takut dengan kehidupan ini, itu artinya begini. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhanlah yang memiliki masa depan? Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang memimpin kita untuk mencapai masa depan? Yeremia 29 ayat 11. Bukankah Tuhan juga yang memiliki kehidupan? Nah, kalau Tuhan memiliki kehidupan, yang menata kehidupan, bahwasanya Tuhan itu baik dengan kita lah. Kalau kita khawatir atau takut dengan kehidupan yang akan datang, atau saya katakan yang belum terjadi, itu naif. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memiliki masa depan, lalu kita takut, itu sama dengan kita tidak pernah percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut dosa. Nah, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan tentang kehidupan yang akan datang atau trauma, itulah yang membuat kita terhalang. Biasanya akan menghalangi perjalanan kita, baik secara rohani maupun di dalam kehidupan kita yang akan datang, akan terhalang. Nah, ini jangan dibiarkan ini berlarut-larut, saudara. Ketakutan ini harus kita sembuhkan, harus kita selesaikan. Saudara, kalau kita tidak segera selesaikan dengan baik, maka itu akan mengalami resiko yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, biasanya orang ini tidak akan stabil hidupnya. Kenapa? Karena banyak hal yang menghantui pikirannya, pemikirannya, yang membuat kita tidak lagi menjadi baik. Saudara, kalau kita ingat kejadian kehidupan kita, sebenarnya setiap masalah yang kita hadapi itu bukan masalah. Masalah yang kita hadapi bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketakutan kita. Kenapa? Karena masalah yang kita hadapi dari sejak dulu sampai sekarang, kita kan selalu menghadapi sebuah problem hidup nih. Problem hidup yang terus-menerus kita hadapi. Nah, kita perhatikan, kita simak sedikit, mundur, coba kita perhatikan. Ada nggak masalah dari kehidupan kita yang nggak selesai? Pasti selesai. Cuman masalahnya ketakutan-ketakutan kita dihantui bayangan-bayangan, pemikiran-pemikiran yang negatif tadi, membuat kita mengalami banyak hal, ketakutan menghalangi kehidupan kita. Nggak ada masalah yang nggak selesai. Pasti akan selesai. Hanya masalah waktu dan proses. Saudara, proses inilah yang harus kita hadapi. Jangan kita mintanya instan. Kita ikuti alurnya Tuhan, kita percaya. Makanya firman Tuhan dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan engkau khawatir.
Kalau kita dalam Mazmur itu ditulis demikian. Mazmur 37 ayat 5, Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah itu artinya kita memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Nah, di sana biarkan Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Bagian kita apa? Bagian kita mempercayai Dia. Mempercayakan hidup kepada Dia yang punya kehidupan. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan itu hebat. Nah, kalau Tuhan itu hebat dan kita masih ada perasaan khawatir, takut, saudara, berbahayalah kehidupan kita. Ayo, saudara, jangan biarkan saudara ada di sana. Masalah akan datang, tapi percaya Tuhan akan tolong. Bagian kita berkarya, bagian kita terus bekerja, bagian kita lakukan harus dilakukan. Bagian Tuhan akan dilakukan dengan baik. Dan kita dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi Dia. Nah, kalau Tuhan bekerja sama di dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, artinya Tuhan cooperate. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Nah, Tuhan maunya kita adalah melakukan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Percayakan apa yang dilakukan bagiannya Tuhan yang tidak bisa kita lakukan, dan percayalah Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Nah, kalau Tuhan sudah menyatakan firman-Nya demikian, firman Tuhan itu ya dan amin dan dapat dipercaya, lalu kita takut akan kehidupan, artinya kita tidak mempercayai Tuhan, dan itu yang disebut dosa. Nah, yuk mari kita tidak lagi di dalam bayang-bayang ketakutan. Kalau takut akan Tuhan boleh, itu baik, positif. Kalau takut akan hal kebenaran karena kita berbuat dosa, takut berbuat dosa, lah itu boleh, artinya itu hal yang positif. Nah, tetapi takut di dalam masa-masa yang saya sebutkan tadi, baik masa lalu, baik masa yang akan datang, maka itu adalah hal yang negatif yang berisiko untuk kehidupan kita. Mari kita melangkah dalam kehidupan ini, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan menopang dan menolong kita. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan itu baik adanya, sebab Tuhan mengasihi kita. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati kita.